Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniarti dengan nomor induk mahasiswa 1930206093. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Matematika UIN Raden Patah Palembang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengaplikasian GeoGebra pada materi statistika, di mana kita akan membahas mengenai min, median, modus serta histogram yang akan kita cari menggunakan aplikasi GeoGebra. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian GeoGebra pada materi statistika, di mana kita akan menyelesaikan persoalan mengenai min, median, modus, dan histogram. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan, yang pasti kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi GeoGebra. Nah, setelah kita install, ini juga saya menginstal mengenai GeoGebra Classic, GeoGebra jenis klasik. Nah, setelah kita buka, nanti akan muncul gambar seperti ini. Untuk materi statistika, yang harus kita pilih terlebih dahulu yaitu garis tiga ini yang ada di pojok kanan, atau mungkin bisa kita sebut ya ini sebagai menu pilihannya. Nah, setelah kita pilih, maka akan muncul beberapa menu pilihan dan kita pilih tampilan. Nah, setelah kita pilih tampilan, kita pilih tampilan spreadsheet ini. Setelah kita pilih, dia akan muncul tabel seperti yang ada di Excel ya. Nah, di sini juga saya sudah mempunyai contoh soal di mana ini merupakan data nilai ujian mata kuliah statistika matematika para mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama yang harus kita lakukan, kita blok semua data ini, atau kita pilih ya. Selanjutnya kita copy seperti biasa, lalu kita pindahkan pada tabel yang ada di GeoGebra tadi. Nah, kita pastekan ya, masukkan. Jika semuanya sudah terisi ya, semua data ini sudah terisi, langkah selanjutnya kita blok semua data yang ada pada tabel ini, lalu kita klik ya, kita pilih buat. Nah, di mana pada menu buat ini ada menu daftar. Nah, setelah kita pilih menu daftar tadi, maka dia akan muncul di sebelah kiri ini. Ini merupakan data dari nilai statistika tadi. Nah, ini sudah muncul ya, muncul dengan nama L1. Nah, kalau kita mau merubahnya juga ini bisa, bukan hanya L1 saja, mungkin kalau mau kita rubah menjadi A atau B atau C, itu bisa ya. Bisa kita rubah seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah memasukkan tadi persoalannya itu. Yang kedua, mencari nilai mean ya, atau rata-rata dari data tersebut. Bagaimana cara mencarinya? Ini kita masukkan kata min ke dalam ya yang ada tanda tambah ini. Nah, di sini ada dua pilihan juga, ada min dengan daftar mentah dan juga ada min daftar angka dan daftar frekuensi. Karena ini merupakan data mentah, belum ada frekuensinya, maka kita pilih min dengan daftar mentah, di mana daftar mentahnya ini kita gantikan sesuai dengan nama daftar
dari tabel yang telah kita buat tadi. Ini daftar mentahnya itu kita namai dengan L1 ya. Kita masukkan, maka dia akan muncul nilai minnya itu 75,99. Dan selanjutnya kita akan menentukan nilai daripada modus ya. Kita pilih juga ini modusnya, kita masukkan seperti tadi dan nanti akan keluar modusnya. Modusnya itu terdapat pada nilai 88. Nah, ini juga bisa kita rubah ya. Nah, misalkan modus ini mau kita rubah dengan penamaannya, misalkan kita mau rubah dengan B, itu juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan menentukan median atau bisa dibilang nilai tengah. Nah, kita pilih juga ini, kita masukkan lagi kodenya tadi dan kita mendapatkan nilai tengahnya itu 78,5. Nah, selanjutnya pada soal ini juga kita harus menentukan yang namanya histogram ya. Nah, histogram, untuk menentukan histogram kita kembali mendata lagi penilaian yang ada pada tabel ini. Nah, yang pertama kita buat daftar lagi ya. Nah, setelah terdaftar ini, selanjutnya kita pilih menu yang ada di atas. Ini yang seperti gambar diagram ini ya, diagram bukan diagram batang, ini namanya histogram. Kita pilih ini. Setelah kita pilih, nanti akan keluar beberapa menu pilihan. Ada analisis satu variabel, ada analisis regresi dua variabel, analisis variabel jamak. Karena kita mau mencari histogram, maka kita pilih analisis satu variabel. Nah, setelah kita pilih, ini akan memunculkan histogram yang ada pada data tadi. Nah, inilah gambar histogramnya. Bisa kita lihat ya. Ini gambar histogramnya, dan kita bisa lihat juga data statistiknya. Nah, di mana bahwa jumlah datanya itu ada 80 dan ini bisa kita lihat ya. Ratanya itu 75,9875 atau bisa kita bulatkan 75,99 dan seterusnya. Ini teman-teman bisa lihat. Dan selanjutnya untuk pewarnaan pada histogram ini juga bisa kita rubah. Kita mau mewarnain dengan warna apa itu bisa ya. Bisa diatur lah. Mau pewarnaannya menggunakan warna apa itu bisa kita atur. Kita mau kasih warna hijau atau warna merah sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Nah, bisa kita ganti ya warnanya. Nah, ini warnanya. Dan selanjutnya kita juga bisa menentukan yang namanya, ini sudah ya, sudah kita lihat data statistiknya. Kita juga bisa menentukan ini kita bisa menentukan juga poligon ya, poligon atau tabel frekuensinya itu bisa kita tentukan. Misalkan kita mau menentukan tabel frekuensinya, itu bisa kita tentukan juga. Misalkan tabel frekuensi dari histogram ini tinggal kita pilih saja tabel frekuensi yang ada di kanan. Nah, setelah kita pilih, maka dia akan keluar ini intervalnya itu 35 sampai 47,8 ya untuk kelas pertama dengan frekuensi 4 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa menentukan poligon frekuensi. Ini kalau kita mau melihat poligonnya, kita pilih dan akan terbentuk poligonnya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat yang telah saya sampaikan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya, terkhususnya untuk saya sendiri.
Saya meminta maaf jika ada salah-salah kata. Pada Allah saya mohon ampun.